Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Dani Abdul Ghani, asli dari Texas, Malaya. Ya, tepatnya di Singapura. Ya, asli Singapura, orang yang dulunya bukan siapa-siapa. 2 tahun yang lalu, saya seorang pengangguran yang bingung mau usaha-usaha apa, mau kerja-kerja apa. Apalagi keadaan lagi minus. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, berkat saya berada di PT BES, saya jalankan serius bisnis ini. Alhamdulillah, hanya dalam waktu 2 tahun saya bisa mendapatkan 10 motor, 6 mobilio, 3 Pajero, dan 3 motor. Tentunya Bapak Ibu semua, saya bisa mendapatkan itu semua bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas. Tapi satu hal Bapak Ibu, saya berada di kendaraan yang tepat, cepat dan aman untuk mewujudkan impian-impian saya. Jadi Bapak Ibu semua, kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Kita sudah berada di kendaraan yang cepat dan aman untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Tapi percuma kalau kita tidak bisa mengendarainya. Maka dari itu, hari ini, dari pagi sampai sore ini, kita belajar bagaimana cara mengendarai bisnis ini. Di materi yang pertama tadi kita belajar bagaimana pentingnya sebuah impian. Tentunya kita udah bosan hidup susah, betul? Udah bosan bagaimana ketika kita butuh uang, kita nggak punya. Istri kita butuh untuk belanja, kita nggak punya. Anak kita butuh buat biaya sekolah, kita nggak punya. Kita udah bosan susah, kita pengen merubah kehidupan. Kita udah berada di kendaraan yang tepat untuk bisa mewujudkan impian itu, Bapak Ibu. Di materi yang pertama tadi yang menyampaikan orang ganteng, orang luar biasa, seorang mantan pegawai desa ya. Beri aplaus untuk top leader dari SGM. Alhamdulillah banyak pencerahan tadi ya dari top leader dari SGM. Di materi yang kedua tadi kita belajar tentang bagaimana dahsyatnya perusahaan PT BES ini. Ya, bagaimana pemahaman tentang multi level marketing yang benar. Bahwasanya bisnis ini udah luar biasa sekali. Kita udah berada di kendaraan yang tepat, di mana di luar sana mungkin sulit untuk kita bisa mendapat mobil, sulit untuk mendapatkan rumah, sulit untuk bisa punya penghasilan fantastis jutaan per hari. Tapi di PT BES kita bisa. Tadi ngomong itu yang luar biasa, ya, ganteng-ganteng serigala. Bukan ya, tapi luar biasa, seorang santri lulusan pesantren ya, yang dulunya nggak tahu tentang bisnis, nggak paham tentang bisnis. Yang saya tahu tentang Kang Isan, dia pengen nikah. Tapi alhamdulillah berkat wasilah jalankan PT BES, beliau bisa menikah hasil PT BES ini. Ya, luar biasa. Udah sukses 1 miliar. Oke, di materi yang ketiga tadi kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Tentang produk. Nah, produk-produk PT BES ini udah dahsyat banget, udah luar biasa banget, ya. Dimana ini bisa menunjang kesuksesan kita di bisnis ini. Nah, dibawakan oleh top leader siapa? Agus Rahmat Hidayat. Nah, seorang mantan perawat, kerja di rumah sakit 10 tahun demi mengejar gengsi, akhirnya kredit mobil, tapi itu nggak lama, 4 bulan diambil leasing. Ketika saya kenalkan bisnis ini, beliau lagi minus, ya, lagi bingung, lagi pusing. Tapi alhamdulillah berkat beliau ambil peluang bisnis ini, jalankan bersama-sama dengan tim. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun 2 bulan bisa tembus luxury 1 miliar. Di materi yang keempat tadi belajar tentang marketing plan, ya, bagaimana hitung-hitungan di bisnis ini. Hanya dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu, cuma ajak 2 bawa ke training, biar dia paham, biar dia yakin, dan biar dia mau jalanin bisnis ini. Rutin lakukan itu terus menerus, duplikasi 2. Hanya dalam waktu 1 tahun kita bisa tembus 1 miliar. Total reward 1,6 miliar. Dibawakan oleh leader yang sangat luar biasa ya. Dulunya kucel banget Bapak Ibu ketika saya kenalkan bisnis ini. Kenapa? Karena ya gimana ya, kerja 13 tahun sebagai waiters ya, motor aja nggak punya.
Duit nggak punya buat daftar haji. Tapi saya lihat kesungguhan beliau mau merubah kehidupannya. Saya lihat impian beliau pengen membahagiakan orang tuanya, pengen membangun rumah orang tuanya. Alhamdulillah, berkat wasilah PTB, Kang Dodi bisa tembus 2 motor, 2 mobilio, 2 Pajero, dan 1 rumah 1 miliar, dan itu dibangunkan untuk rumah kedua orang tuanya. Bapak Ibu semua, kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya, kiat-kiat sukses. Bagaimana caranya kami bisa meraih ini semua. Jadi pastikan Bapak Ibu semua simak dan nanti praktekkan setelah Bapak Ibu pulang dari sini. Maka yakin dan percaya tahun 2021 akan jadi tahun kemenangan kita semua. Materi yang pertama, memiliki keyakinan total dan sikap profesional. Kita harus memiliki keyakinan total. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di kehidupan kita, itu bermulai dari impian dan keyakinan. Apa yang kita yakini di masa lalu, itu terjadi hari ini. Kalau dulu kita nggak yakin, kita nggak bisa. Kalau dulu kita nggak yakin, kita bisa merubah kehidupan kita. Wajar kalau hari ini kita biasa-biasa aja. Tapi kalau hari ini, Bapak Ibu memiliki keyakinan total, bisa merubah kehidupan 180 derajat, bisa punya penghasilan jutaan per hari, bisa tembus motor, mobilio, Pajero, rumah di PTD, maka yakin dan percaya 2021 akan menjadi tahun kehidupan yang spektakuler di depan. Yang pertama, keyakinan terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan kita sempurna. Kalau kita ya bangun rumah dari developer yang developernya terbaik, ya karyawannya karyawan terbaik, kira-kira hasil rumahnya terbaik bukan? Terbaik. Kita diciptakan oleh yang maha sempurna. Kita diciptakan oleh yang maha kuasa, yang maha kaya. Itu artinya apa? Kita diciptakan sempurna dan kita diciptakan untuk kaya. Maka dari itu Bapak Ibu harus yakin, karena Allah tidak akan merubah kehidupan suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Rubah dulu diri kita Bapak Ibu. Yakin terhadap diri sendiri, di mana setiap member yakin siapapun dirinya, apapun latar belakangnya, maka dia memiliki kesempatan untuk sukses. Mungkin Bapak Ibu tadi lihat, kita semua leader-leader Anda, kebanyakan anak-anak muda yang mungkin pengalamannya masih sedikit, yang mungkin latar belakangnya tidak seberuntung salah satu dari Bapak Ibu, ya, latar belakang biasa aja, tapi kami membuktikan bahwa sukses memang hak untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu, hal yang harus Bapak Ibu yakini, setiap orang punya hak untuk sukses. Tidak menutup kemungkinan, impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita yakin, kita mau berproses, kita mau berjuang, maka yakin dan percaya kita pasti sukses luar biasa. Yang kedua, member harus yakin bahwa dirinya mampu melakukan semua aktivitas sebagai member hingga akhirnya menjadi seorang leader. Kita harus yakin bahwa kita mampu melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai member PTD. Hingga akhirnya kita yang tadinya bukan siapa-siapa, yang new member, hingga akhirnya menjadi member aktif, member produktif, hingga akhirnya kita bisa menjadi leader. Dan kita bisa menciptakan di bawah jaringan kita leader-leader luar biasa, leader-leader dahsyat. Terciptalah mobilio, terciptalah Pajero, maka yakin dan percaya tahun depan penghasilan Anda bisa ratusan juta per bulan. Siap? Siap yakin melakukan tugas tanggung jawab? Nanti saya akan bedah. Yang ketiga, member yakin mampu menghadapi tantangan yang sebagian dari proses menuju puncak kesuksesan dan tidak akan pernah menyerah hingga akhirnya bisa sukses. Kita harus yakin
kita mampu melewati proses di bisnis ini, melewati halangan, tantangan, rintangan di bisnis ini, hingga akhirnya kita bisa sukses. Dan kita tanamkan keputusan hari ini, saya tidak akan pernah menyerah sampai akhirnya saya bisa sukses. Siap? Ya. Bapak Ibu semua, halangan, tantangan, rintangan di bisnis ini apa sih? Penolakan. Dan penolakan itu adalah hal yang lumrah. Dimana kalau misalkan kita contoh menyukai warna merah, belum tentu semua orang suka warna merah, betul? Ya, ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang nggak setuju, betul? Begitupun dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Nggak semua orang bisa setuju, tapi yakin dan percaya kalau kita mau melewati halangan, tantangan itu, penolakan itu, maka kehidupan kita akan berubah 180 derajat. Karena apa, Bapak Ibu? Kami sudah mengalami apa yang Bapak Ibu alami. Kami sudah merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kami sudah melewati proses yang mungkin saat ini Bapak Ibu lewati. Maka dari itu, ketika Anda mampu melewati seperti apa yang kami lewati, maka apa yang terjadi hari ini di kehidupan kami itu akan terjadi di kehidupan Bapak Ibu semua. Siap? Siap. Oke. Ilustrasi sederhana, Bapak Ibu. Tahu gajah sirkus? Tahu ya? Gajah sirkus, kira-kira gajah kuat nggak? Mampu mendobrak tembok nggak? Mampu menumbangkan pohon? Tapi kenapa gajah sirkus dia tidak mau kabur? Kenapa? Karena sejak kecil udah dipasang besi. Ketika dia berusaha untuk melepas itu, wah sakit. Itu kan beda. Dulu kan dia masih kecil, betul nggak? Tapi ketika dia udah besar, dia dididik, dia dilatih, dia nurut, padahal dia punya kemampuan. Ketika dihalangi sama pasak yang biasa aja sama kayu, dia nggak mau berusaha untuk lari. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya, saya sakit, saya nggak bisa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, sebetulnya gajah itu bisa nggak lepas? Bisa nggak kabur? Bisa. Tapi kalau misalkan kita ngotot, kita bilang, gajah, kamu bisa kabur. Enggak bisa. Kamu bisa. Enggak, saya nggak bisa. Kamu bisa. Enggak bisa. Tapi kita ngotot, dia makin ngotot. Saya nggak bisa. Saya lebih tahu diri saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu tahu, beberapa di antara teman-teman semua ada yang seperti ini. Pertanyaannya, kita gajah atau manusia? Gajah atau manusia? Untuk itu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, punya potensi yang sangat luar biasa. Manfaatkan itu. Karena sayang Bapak Ibu, kita diciptakan pikiran yang begitu luar biasa, setiap hari mengeluarkan energi 63.000 kali. Ketika kita berpikir kita bisa, kita sedang berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kita sedang memberikan energi ke alam semesta, di mana energi ini sampai 63.000 kali dalam sehari. Kalau misalkan saya hitung ya, dalam satu hari itu 84.000 detik. Kalau 84.000 detik dibagi 63.000 itu 1,3 detik sekali kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa lewat pikiran kita. Coba cek pikiran kita. Apakah pikiran kita selalu positif? Apakah pikiran kita selalu berpikir besar? Apakah pikiran kita selalu berpikir bisa? Karena ini penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu udah bilang gak bisa, siapapun orang yang memotivasi Anda, siapapun orang yang mendorong Anda, siapapun orang yang membantu Anda, mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau Bapak Ibu udah bilang nggak bisa. Jadi hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, pastikan memiliki keyakinan bahwa Bapak Ibu bisa. Ketika kami bisa berdiri di hadapan Anda semua, melewati proses dari bisnis ini, menikmati kehidupan yang begitu luar biasa, maka Bapak Ibu juga pasti bisa.